Halo semuanya, saya Muhammad Fakih Ridho dari NRP 50272411123. Di sini saya akan meremedi modul 2, yaitu normalisasi. Jadi yang pertama ada saya dari kode asisten Yan. Jadi saya mengerjakan soal nomor 3. Kita diberi unnormalized form. Kita akan membentuk first normal form terlebih dahulu. Nah, untuk first normal form ada beberapa syarat, yaitu menggunakan urutan baris untuk menyampaikan informasi tidak diperbolehkan secara langsung gitu. Ini sudah tepat semua. Dan yang kedua yaitu mencampurkan tipe data. Di sini sudah tepat semua juga. Mana varchar ya varchar, integer ya integer, date ya date. Nah, yang ketiga tuh primary key. Di sini tuh juga sudah ada primary key, namun masih belum lengkap. Dan yang keempat yaitu kita tidak boleh dalam satu atribut itu dua data seperti burger aquase dan ini 15.000 sama 2.000 itu 2.500 itu tidak boleh. Jadi harus dipisah. Maka di sini saya memisahnya untuk setiap item dipesan dan harga itemnya ini saya buat sendiri-sendiri. Setiap atribut itu adalah bentuk pertama atau bentuk minimum dari sebuah sistem basis data. Di sini saya disclaimer, ini hanya materi yang saya pelajari lagi untuk pengulangan ini. Untuk yang ke second normal form, di mana setiap atribut ini hanya harus bergantung pada semua primary key, atau ya semua atribut harus berkelompok gitu. Misalnya tabel pelanggan, semua hal tentang pelanggan itu seperti nama pelanggan, alamat pelanggan, tanggal pesanan itu harus bersangkutan dengan ID pelanggan gitu. Jadi berkelompok-kelompok. Ada tabel karyawan, di mana nama karyawan dan posisi karyawan itu memiliki primary key sebagai identitasnya itu masuk ke ID karyawan gitu. Dan ada tabel pesanan, item dipesan dan harga item itu bersangkutan dengan primary key di ID pesanan. Dan juga ada tabel metode pembayaran, di mana metode pembayaran itu menyangkut dengan ID metode pembayaran. Dan juga di sini ada tabel join, ada ID pesanan, ID pelanggan, ID metode pembayaran, dan ID karyawan. Jadi sudah dikelompokkan masing-masing tema. Nah, yang ke bentuk ketiga, di mana kita itu ini materinya, tidak boleh ada atribut yang ini salah harusnya. Tidak boleh ada atribut yang berkaitan dengan atribut lain. Kalau di second normal form masih diperbolehkan, seperti tanggal pesanan tadi masih dibuat satu karena itu relasinya ke nama pelanggannya, bukan ke langsung ke ID pelanggannya. Jadi itu nanti kalau ada perubahan itu akan menyebabkan ketidakkonsistenan. Kalau di tadi itu masih berkaitan kelompoknya, yaitu tanggal pesanan ini masih berkaitan dengan kepelangganan gitu. Kalau di sini itu udah harus dipecah karena itu berkaitan dengan atribut lain, bukan ke primary key-nya. Nah, di sini ada saya buat tabel pelanggan seperti ini, nama pelanggan dan alamat pelanggan, ada tabel karyawan, ada ID karyawan, nama karyawan, posisi karyawan, ada tabel detail pesanan, ini baru detail pesanan, ada ID pesanan dan ID produk. Lalu ada tabel metode pembayaran, di sini sama seperti tadi, ID metode pembayaran dan metode pembayaran. Dan ada tambahan lagi ini sama sih kayaknya, mungkin ID produk, item dipesan sama harga item. Di sini ada tabel produk dan juga ada tabel join lagi. Di sini tanggal pesanan dimasukkan ke sini karena berkaitan dengan identitas dari pesanan juga, karena berkaitan juga ada ID pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, dan ID metode pembayaran. Nah,
Di sini juga soal menyuruh untuk membuat sebuah ERD. Di sini saya membuat ERD, ada karyawan, ada tabel pelanggan, ada metode pembayaran, produk, detail pesanan, dan pesanan. ERD ini dibuat dari start normal form gitu ya. Tabel-tabelnya ada di sini. Jadi itu udah dibuat ERD untuk relasinya tuh apa aja sih. Kita mulai dari yang sendiri dulu, yaitu produk. Produk ini berelasi ke detail pesanan one to many, di mana uh, cross foodnya tuh one to one, dimana setiap produk pasti ada setiap detail pesanan ada produk, dan produk ada detail pesanan one to many. Jadi detail pesanan ada banyak produk, dan juga ada pesanan ke detail pesanan one to many, di mana ada banyak detail pesanan dan hanya ada satu pesanan. Pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan hanya memiliki satu pesanan. Dan juga ada relasi ke pesanan ke karyawan, di mana karyawan memiliki banyak pesanan, melayani beberapa pesanan, di mana pesanan hanya dilayani oleh satu karyawan. Nah, terus pelanggan pesanan hanya memiliki satu pelanggan, dan pelanggan hanya bisa memiliki banyak pesanan. Dan metode pembayaran, di mana satu metode pembayaran dapat dilakukan untuk beberapa pesanan. Nah, seperti itu relasinya semua crossword-nya one to one, di mana semua harus ada seperti itu. Jadi sekian dari remedi modul 2 ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Baik, terima kasih.